Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi, dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, System Analyst, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi manajerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan foodars, dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukungmu. Yes, we are. Oke, selamat pagi teman-teman Nusantara semuanya. Senang sekali bertemu lagi dengan saya Iris Fathia Maharani di sesi refleksi yang pertama. Gimana nih rasanya teman-teman begitu menerima berita bahwa kegiatan modul Nusantara ini akan dilaksanakan secara daring? Sedih ya, pasti ada. Saya pun begitu, nggak cuma kalian aja yang mungkin sedikit kecewa dengan kenyataan ini, tapi saya juga. Tapi walaupun ini terlihat seperti suatu berita yang menyedihkan ya, tidak sesuai dengan harapan, tapi mari kita berdoa semoga kegiatan modul Nusantara ini bisa berjalan dengan lancar dan tetap menyenangkan. Dan kita percaya suatu hari kita bisa bertemu lagi di sini, di Bandung atau dimanapun tempat lainnya di Indonesia. Baik, hari ini saya ditemani oleh teman saya. Teman saya ini namanya Teh Clara. Lengkapnya Teh Clara Anggita Novita Anggraini. Karena biasanya kita sapa-sapaannya cuma nama aja gitu loh teman-teman. Jadi begitu dikasih nama panjang ya, kayak seksi absensi harus diapalin. Gitu. Nah, kita akan bertanya ya sama Teh Clara, siapa sih Teh Clara ini? Terus kenapa Teh Clara hari ini ada di sini bersama kita? Ya, oke, kita mulai nih. Mangga Teh Clara, boleh jelasin sedikit Teh Clara itu kegiatannya sehari-harinya apa gitu. Mungkin juga boleh disisipin Teh Clara ini asalnya dari mana, karena bukan orang Bandung kan. Oke. Perkenalkan, saya Clara Novita Anggraini. Saya dosen ilmu komunikasi di Telkom University. Kemudian saya asal dari kota Empek-Empek. Asli kota Yami. Terus apa lagi? Oke, kalau gitu nanya dulu, ini kan teman-teman modul Nusantara ini ya Teh Clara, mereka tuh dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada anak Sumateranya ada, anak Kalimantan ada, kita nggak ada anak Bali sih, kayaknya di kelas kita nggak ada ya. Tapi ada anak yang dari Nusa Cendana, ada dari Pulau Warman, ada dari Halu Oleo, pokoknya banyak banget tuh dari Nusantara ya, dari Sabang sampai Merauke tuh ada. Jadi makanya
kami berusaha untuk narsum-narsum kami pun pengennya berwarna gitu, nggak semua yang memang harus orang Bandung. Nah, tapi kita tuh tahu ya, satu untuk dikasih tahu ke teman-teman, Teh Clara ini adalah salah seorang penggiat literasi digital nasional. Beliau ini banyak sekali artikel-artikelnya, penelitian-penelitiannya yang memang membahas tentang literasi digital. Di mana kita tahu bahwa literasi digital itu saat ini itu sangat diperlukan. Betul nggak sih, Teh Clara? Betul, apalagi kan sekarang kita udah ada wacana mau metaverse ya. Jadi harus siap-siap harus lebih cepat lagi nih Bu Iris. Waduh, literasi digital kudu gercep gitu. Gitu. Jadi ya itu ya harus dikejar, harus ya itu, bayangin aja nanti kita udah metaverse. Kalau misalnya masih kesulitan dengan literasi digitalnya, masih belum bisa memotivasi diri sendiri untuk bisa tune in di perkuliahan online, nah itu nanti akan ada gap yang tinggi banget ya. Yang bisa mah bisa banget, yang nggak bisa mah makin keteter. Oke, jadi sebenarnya apapun yang kita hadapin, mau nanti online ataupun offline, kita harus tetap tetap harus in tune gitu ya, nggak bisa nggak mau nggak bisa nolak lagi gitu ya kalau nggak mau kelewat gitu istilahnya ya. Nah, mungkin Teh Clara bisa ceritain nih, kita kan memang kita tuh udah hidup di era yang Internet of Things lah. Ini udah nggak bisa dibilang era globalisasi lagi ya, it's so last season gitu ya kalau era globalisasi. Karena sekarang katanya sudah era digitalisasi. Nah, tapi mungkin bisa sharing Teh Clara dari basicnya dulu deh, karena nggak semua kita tuh paham teorinya. Kita tiba-tiba nerima teknologi ini, kemudian harus pakai ya, mau nggak mau harus bisa pakai. Tapi kan tidak dibarengi dengan literasi yang full dari awal. Jadi basic itu kadang-kadang ke-skip gitu loh istilahnya ya, kalau bahasa kita mungkin ke-skip. Nah, mungkin Teh Clara bisa ceritain basicnya banget deh, dari basicnya banget, biar kita tuh semakin tahu dan semakin sadar bahwa kemampuan literasi digital ini penting gitu. Iya, ini memang kita tuh dari awal, sejak awal memang tidak pernah ada pendidikan bermedia di Indonesia gitu. Makanya kan kita selalu kaget-kaget ya. Ada dulu kalau masih ingat di televisi pun ada tayangan kayak Smackdown. Itu kan efeknya banyak, kemudian anak kecil yang meniru kemudian sampai meninggal gitu kan. Nah, sekarang ditambah lagi dengan internet. Jadi kita kan sekarang udah nggak asing dengan kejadian-kejadian anak-anak dibawa ke psikolog karena kecanduan main game gitu. Nah, ini juga dari orang tuanya, alasannya memberikan gadget sejak dini itu supaya anak-anaknya tidak ketinggalan dalam berteknologi. Tidak ketinggalan. FOMO juga ternyata orang tuanya ya. Iya, betul. Jadi harapannya dengan ngasih gadget dari bayi ini, itu si anak udah langsung melek teknologi tuh, udah langsung melek digital. Padahal kan kita belum pernah tahu ya bahwa teknologi ini awalnya itu dibuatnya untuk satu, komunikasi, dua, informasi, tiga, edukasi gitu. Dan ujung-ujungnya adalah membantu kehidupan kita supaya lebih mudah, supaya kita bisa mencari uang nih sekarang sekarang kita mencari uang dengan ini gitu. Jadi kalau misalnya malahan jadinya kecanduan game, kemudian FOMO, kemudian muncul banyak penyakit mental lainnya, sampai ada yang namanya nomofobia juga. Nomofobia. Jadi kalau kita nggak lihat HP terus gelagapan gitu, sakau. Iya. Kalau bahasa zaman aku dulu sakau ya. Jadi nggak tahu nih, nggak ada alasan apapun, tapi aku harus buka HP gitu. Jadi nah itu namanya udah nomofobia. Bahkan kadang kita tuh emang sih sekarang pembayaran udah dari sini semua ya. Gitu. Tapi dibanding kita nggak punya uang, kita jauh lebih FOMO kalau nggak pegang HP gitu. Jadi udah melenceng jauh ya. Yang kita kenal itu karena kita nggak pernah dapat pendidikan bermedianya nih, langsung fungsi hiburannya aja. Fungsi hiburan sehingga banyak akhirnya kecanduan dan muncul penyakit mental itu. Oh, jadi berarti sebenarnya penyakit mental itu datang atau berawal dari ketidakmampuan seseorang untuk menselek atau menyeleksi gitu. Betul. Apa yang harus gitu ya, yang harus dipakai. Makanya kalau mahasiswa kan ya udah ukurannya udah remaja akhir menjelang dewasa gitu, itu harusnya sudah punya kemandirian gitu. Kalau para pakar yang ini orang-orang yang bikin teknologi ini nih, mereka tuh nggak ngasih kayak Steve Jobs, kemudian
ya pokoknya mereka itu mereka nggak ngasih anaknya gadget itu sampai umurnya 14 tahun. 14 tahun. Tapi ini di negara yang mereka tuh dari toddler juga udah ada pendidikan bermedianya gitu. Nah, kenapa 14 tahun? Karena dinilai pada usia itu anak-anak sudah bisa mandiri. Mandiri apa nih? Mandiri. Kalau misalnya dia pakai gadgetnya udah main game 1 jam, oh berarti aku udah kebanyakan nih, udah 1 jam, berarti sudah harus dicukupkan gitu. Kemudian kalau misalnya apapun gitu yang dilakukan dengan gadgetnya, mereka udah punya tujuan masing-masing gitu, sehingga pas kenal gadget itu udah bisa membatasi diri dan tahu pakai gadget itu sebenarnya buat apa. Sehingga yang muncul adalah efek-efek yang positif sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat teknologi ini juga kan gitu. Mereka sendiri juga sebenarnya nggak tahu kalau efeknya nanti bisa sejauh itu gitu. Bahkan kan beberapa sosial media kayak Instagram kemarin kan dituntut lagi tuh. Dituntut karena gara-gara kasus yang mana nih? Instagram dituntut lagi. Makin banyak memunculkan kecemasan pertama pada remaja di seluruh dunia. Dan kecemasannya karena FOMO tadi. Oh my god. Ya kalau kita scrolling Instagram kan ngerasa kayak ih semua orang jalan-jalan aku aku banget ya. Itu kan FOMO ya. Iya. Ih semua orang kayaknya happy, aku enggak. Nah itu bisa memunculkan kecemasan sampai masa depan gitu, sampai takut, sampai panik. Nanti di masa depan mau jadi apa ya gitu. Makanya banyak kejadian depresi dan lain-lain. Nah ini juga kan yang dituntut oleh seluruh dunia ya kepada para pembuat sosial media ini. Tanggung jawab sosialnya mana nih? Apa nih kalau efeknya udah kayak gini gitu. Tapi mereka nggak berhenti. Mereka sudah mempersiapkan yang lebih lagi, yaitu metaverse. Nah itu makanya itu dia kan, metaverse ini. Aku kemarin nonton satu TED Talk gitu. TED Talknya tuh dari, kenapa aku jadi lupa ya, kayaknya ada kemarin aku tuh nulis. Jadi dia di situ memang dia bilang ini hubungannya sama profesi ya, metaverse, terus hubungannya sama profesi baru. Dengan adanya metaverse yang istilahnya jadi dunia baru gitu kan, eksistensial manusia dipertanyakan nih gitu. Terus terbagi kedua kubu gitu. Kedua kubu antara yang takut, kubunya Elon Musk gitu ya, takut sama teknologi, sama kubunya siapa tuh? Mark Zuckerberg. Antara yang lain teknologi itu bakal memperbaiki kehidupan kita loh, yang society 5.0 dan sebagainya. Itu teman-teman ya coba dicek itu luar biasa ya pembicaraannya gitu. Nah itu gimana tuh kalau sekarang Instagram aja dituntut, tanggung jawab sosialnya mana? Sementara kita kan nggak bisa, sekarang kita batasin nggak ada filternya. Iya. Nggak ada filter makin cantik doang ya. Gimana tuh filter kegiatan? Otomatis ya. Otomatis. Nah sebenarnya kan semua punya positif dan negatifnya. Nah cuma tadi karena kita memang di sini tuh memang belum pernah punya ada yang namanya kurikulum pendidikan bermedia. Nah sementara di kurikulum pendidikan kita sendiri itu Kemendikbud udah statement tuh kurikulumnya udah penuh banget, nggak mungkin dimasukin lagi. Maka kemudian kalau kemarin dengar rame tentang literasi digital diambilnya kan sama Kemenkominfo. Gitu. Dilakukan banyak pendidikan lewat webinar gitu kan. Indonesia makin cakap digital namanya per daerah gitu. Kita juga sempat ya Bu Iris ya. Iya kita sempat ikutan juga ya. Satu forum itu seru banget. Jadi per wilayah, per daerah, per tema dikasih tentang pendidikan literasi digital ini. Ini salah satu upaya dari pemerintah kita gimana kalian supaya kita bisa upgrade cepet gitu. Jadi nggak usah dimasukin ke kurikulum, tapi bukan berarti nggak ada gitu. Betul. Nah dengan kondisi yang kayak gini, apalagi memang kita pandemi itu krisis komunikasi banget kan sebenarnya. Yang disampaikan pemerintah itu tidak dimaknai dengan baik oleh masyarakat kita. Jadi kalau Bu Iris ke Palembang ya nggak ada tuh yang namanya harus jaga jarak, pakai masker dan lain-lain. Mall itu tetap buka, PPKM tidak pernah diberlakukan gitu. Artinya kan punya kebijakan sendiri ya untuk daerahnya. Dan masyarakatnya juga kayak ngelihat kita yang dari Bandung gitu datang ke Palembang tutup segala. Ketat banget gitu, kayak merekanya aneh gitu. Bahkan di jalan-jalan tuh orang banyak yang nggak pakai masker. Itu yang terjadi di daerah-daerah ya yang dan memang kan mereka nggak pernah di trace juga ya berapanya sehingga itu hanya menjadi isu saja gitu. Nah artinya kan ada kegagalan nih, kegagalan komunikasi. Kenapa? Karena tadi
kita tuh kalah, konten-konten pendidikan itu kalah sama isu-isu. Yang isu yang digoreng gitu kan, di masyarakat kita suka banget tuh. Ada satu statement aja di status Facebook yang mengatakan bahwa Sinovac bisa bikin mandul. Oh iya, langsung. Wah, itu reactionnya mulai dari like, share, dan komen gitu ya. Dan reshare-nya itu yang parah ya. Iya, itu parah banget gitu. Sehingga puncaknya kemarin kan jadi banyak ya, banyak yang tidak percaya. Kemudian akhirnya ya banyak yang meninggal juga gitu. Sehingga memang literasi digital ini harus cepat gitu, harus cepat diakselerasi di masyarakat kita. Oke, nah kita tapi kan itu kan kita udah tahu efek-efeknya. Sebenarnya tuh kan pastinya banyak positifnya, keunggulannya gitu ya. Nah, kayaknya untuk ini biar teman-teman modul Nusantara ini lebih bersemangat mengikuti PJJ dan benar-benar sesuai dengan tema PJJ asik di modul Nusantara ini ya teman-teman. Kayaknya kita korek dulu yuk, apa sih keunggulan dari PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh secara daring ini gitu Teh Clara. Mangga, gimana sih biar kita tahu, oh ini loh keunggulannya dan ini yang akan bikin seru gitu. Oke, sebenarnya ini kalau saya balikin lagi teorinya ke karakter atau keunggulan dari internet itu sendiri dulu. Jadi yang pertama tuh dia on demand. On demand itu memenuhi permintaan. Artinya kita mau dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh, internet ini bisa banget memenuhi kebutuhan hidup kita. Mulai dari alarm. Kemudian ada juga aplikasi buat ngingetin minum. Oh iya benar, sekarang ada ya, karena harus 2 liter sehari katanya. Buat ngingetin makan. Pokoknya semua ada, termasuk untuk pembelajaran gitu. Nah, yang kayak saya aja, yang kayak Bu Iris aja sekarang udah pegang banget yang namanya Canva. Iya. Semua orang autodidak bisa desain. Gak usah kuliah di kafe 4 tahun loh. Gak usah kuliah di kafe 4 tahun. Gitu. Sekarang kita tuh mau ambil course apapun bisa. Kita mau belajar di Coursera misalnya, profesornya dari universitas yang ada di luar negeri, yang mungkin kita fans gitu. Itu kan mungkin banget. Semua konten di internet itu mungkin banget untuk kita akses. Gitu. Itu yang pertama, on demand, sangat memenuhi semua permintaan kita. Artinya semua yang kita butuhkan itu tersedia, tinggal kitanya lagi nih itu mau atau enggak. Kemudian yang kedua itu interactivity. Interaktivitas artinya kita bisa tektokan secara langsung gitu ya, benar-benar berinteraktivitas. Oke, interaktivitas. Oke, Bu Clara, mohon maaf nih ya Teh Clara di-cut. Soalnya abis ini mau ada pariwara dulu yang lewat dan habis itu kita akan langsung lanjut lagi. Oke, stay tune aja, kemana-mana. Ini udah interaktivitas loh, biar kita makin interaktif banget. Selamat malam. Kembali lagi bersama Teh Mary dan Teh Iris. Kita bakalan wisata kuliner malam. Wisata kuliner malam di Bandung. Mau kemana coba? Pastikan kalian stay tune ya. Karena kita bakal kalian bawa ke tempat jajan cemil-cemil khas Bandung yang udah sekian puluhan tahun di Bandung. Oke, dadah. Tiris euy. Bandung kali ini lagi musim hujan loh Arnesia. Biasanya kalau musim hujan begini enaknya wisata kuliner nih. Kira-kira mau kemana ya? Ikutin terus perjalanan kami yuk. Nah, akhirnya kita sampai juga di mana nih? Ini kita udah nyampe di Wale guys, Warung Lela. Salah satu tempat nongkrong paling legend. Teh Mary udah penasaran? Aduh, aku apa lagi nih? Udah bukan penasaran, ini mah lapar. Dan juga lapar. Gimana kalau kita langsung masuk aja? Ayo kita langsung masuk aja. Let's go. Let's go. Nah, Ibu, sekarang kita sudah di Warung Lela. Warung Lela atau bekennya disebutnya Wale. Wale ya. Wale. Ya. Kita kebetulan sama siapa nih Ibu? Ini ada Pak Ci nih. Pak Ci ini jagoannya Wale nih. Waduh. Pokoknya yang pegangnya Wale udah tahu banget ya Pak Ci ya. Dalam banget ini. Makanya kita sekarang tanya-tanya Pak Ci aja. Perkenalkan sebelumnya, jadi kita Teh Mary dan saya Teh Iris Pak Ci. Di program acara wisata malamnya modul Nusantara Kebinekaan ketiga.
mau tanya-tanya. Boleh. Gimana sih Pak pertamanya bisa bikin tempat keren ini? Warung Vale ini keren banget. Kalau dulu kan kita kan bapak nih jualan aksesoris seperti kayu-kayu kursi yang ambil dagang mie, sama dagang 3 kilo, 2 kilo habis tingkat lagi, langsung pindah lagi ke atas tahun 2000-an naik ke atas terus lah. Dari tahun 97 kan lah. Dari tahun 97 tuh berarti udah berapa lama ya, Teh Met? Udah 26. 26 tahun. Aku aja belum lahir. Keren banget Iya. ternyata di sini ada tempat legend. Legend banget ya, legend Iya. banget. Kalau mie-nya kita kan beda lah sama yang lain, Betul. bisa dirasain gimana. Betul, ya. betul. Betul, itu mie-nya jagoan banget ya guys. Nanti kalian lihat ya. Ini kita baru datang, jadi nanti liputannya kalian lihat nih mie-nya kayak apa ya. TripAdvisor-nya bintang 5. Woi, Bintang 5 loh, bintang 5. Luar biasa. Setelah berbincang dengan Pak Ci, bawaannya lapar nih Arsnesia. Menu bakmi di sini banyak banget loh. Tapi kali ini Teteh mau pesen yamin asin spesial dan yamin manis spesial. Yang konon katanya rasanya itu tidak berubah dari sejak tahun 1997 loh. Waduh, ngelihat proses masaknya aja udah bikin ngiler gini nih. Eits, jangan sampai lupa pelengkapnya. Wedang jahe dan rempah madu. Wow, bakmi Vale Legend ini benar-benar ngeunah pisan Arsnesia. Kali ini kita pamit undur diri ya. Jangan lupa saksikan kebinekaan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rani Denada. Halo, nama saya Reni Gomez. Nama saya Nurwanita Rahmat. Nama saya Aurelia Natalia Wisu. Nama saya Lucia Octaviana Oseloli. Nama aku Rosmia Jamalia Dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana. Dari Universitas Negeri Manado. Mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Universitas Halwaleo. Dari Universitas Mula Warman. Saat ini saya sedang mengikuti kelas modul Nusantara. Batch 1 Arts University. Kelas modul Nusantara Batch 1. Di Ars University. Arts University. Kelas modul Nusantara Bab 1 di Arts University Bandung.
gitu, sehingga muncul nih pakar-pakar di Indonesia gitu kan. Kedepannya orang yang hanya berkonsumsi itu kan berarti konsumsi itu artinya kita uangnya kita malah habis ya, kita ngasih kita narik padahal uang kita juga ditarik. Nah sekarang tuh saatnya kita untuk meng-create gitu. Setelah kita punya basic pemikirannya tadi itu, hasil pemikiran kita bikin konten dan kita lakukan kolaborasi. Kayak yang sekarang kita lakukan ini, Bu Iris kan Bu Iris dari mana, saya dari mana, kita membuat sebuah konten gitu ya. Kemudian nanti akan ditaruh di satu forum atau platform, satu platform yang semua orang bisa banyak menikmatinya, sehingga akhirnya bisa jadi bermanfaat. Asik, mantap, teman-teman. Jadi pertama, kalaupun misalnya di awalnya kalian itu hanya sebagai konsumen akan informasi gitu ya, Bu Clara ya, konsumen, tapi jangan mau dia keterusan jadi konsumen, jadilah kreator atau jadilah juga produsen gitu kan. Sehingga dari konsumen kita produce, terus kita distribute, dan semoga kita distribusikan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, khususnya kalau kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang juga bisa saling memberikan manfaat gitu, teman-teman. Jadi kita participatory culture, sebuah budaya yang saling membagikan konten-konten yang positif. Nah, konten-konten yang positif tuh Bu Clara itu kayaknya perlu digarisbawahi, pakai kotak, dikasih stabilo warna merah atau kuning gitu. Gimana tuh? Ya sehingga kita juga kan, kita tuh kalau misalnya buka medsos gitu ya, kadang kok isinya tuh orang berantem semua, kok tentang artis yang itu, tentang artis yang ini mulu, ya masalah yang itu terus digoreng-goreng, atau bahkan kita meributkan permasalahan di dalam sebuah sinetron. Iya, nggak lucu. Itu nyata juga enggak gitu itu ya. Yang terjadi nyata gitu juga ya. enggak. Tokoh permasalahan di dalam sebuah sinetron itu dibahas oleh masyarakat kita. Artinya masyarakat kita itu belum bisa menentukan mana sih informasi yang penting, mana yang tidak, mana yang cukup dikonsumsi sebagai sebuah sarana hiburan aja. Namanya hiburan tuh enggak ya artinya cuma untuk hiburan ya. Ada batasannya gitu. Kalau udah terhibur ya udah gitu. Tidak usah dimasukkan ke dalam hati sampai baper banting sesuatu, akhirnya kan tidak menjadi positif. Iya betul. Nah itu berarti kita bisa menyaring teman-teman. Jadi kemampuan menyaring ini sangat penting. Nah kita akan kembali lagi ke pariwara, dan setelah itu kita akan bukan pariwara ya, udah bukan pariwara, tadi pariwaranya sudah loh teman-teman. Sudah pariwara kan seneng banget ini kayak ya itu kayak sinetron kebanyakan itu. Oke teman-teman, ini luar biasa pembicaraan kita hari ini ya. Banyak sekali nih insight-insight baru, informasi-informasi baru yang mungkin baru atau lama, atau mungkin kita memang sekedar kita perlu untuk selalu diingatkan. Jadi teman-teman, kalau kami sharing seperti ini sebenarnya bukan bermaksud menggurui ya, mohon maaf, tapi dengan kami berbagi, kami juga sebenarnya mengingatkan lagi kepada diri kami sendiri gitu ya, ngasih tahu orang tuh, ngasih tahu diri sendiri sih sebenarnya. Betul, karena memang dengan karakter yang dinamis ini harus terus-menerus refleksi. Kadang kita jengah, lelah, capek, ya butuh istirahat, butuh kayak merenungi, memotivasi diri lagi tuh. Itu harus selalu dilakukan. Nah ini tuh adalah salah satu ajang yang paling pas, dan kalian untuk nontonin video-video YouTube kita di Ars TV ini juga adalah salah satu momen yang saya harap atau kami harap bisa menjadi momen refresh buat kalian juga. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak waktunya Teh Clara. Semoga selalu senang untuk bertandang ke sini lagi ya. Insya Allah, amin. Oke, kalau begitu teman-teman, kita akan bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya, pastinya masih di Modul Nusantara bersama saya Iris Fathia Maharani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are? Yes, we are. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Artesia. Perkenalkan, nama saya Merindriana sebagai mentor dan saya Teh Iris sebagai dosen pengampu Modul Nusantara. Selamat datang di kampus kami, Ars University.